tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 sebagai agen pengamat, ya, pengamat. Tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 sebagai agen part time, dan tahun 2006 sampai sekarang full time. Dan pencapaian adalah di tahun 2003 Presiden Club, luar biasa. Dan Double Star Club serta MDRT tahun 2003, ya. Dan tahun 2004 No Club karena persistensi. Iya. Tahun 2005 dibalas menjadi MDRT dan Double Star Club. Dan tahun 2006 PCC atau Presiden Kabinet Club dan promosi sebagai Unit Manager Double Star Club dan MDRT. Dan tahun 2007 Double Star Club, MDRT dan promosi Senior Unit Manager. Tahun 2008 Double Star Club, MDRT lagi dan promosi sebagai Agency Manager. Dan tahun 2009 MDRT lagi dan Double Star Club lagi dan mempromosikan 5 Unit Manager. Dan tahun 2010 Star Club, ya, dan mempromosikan 6 unit manager dan 2 senior unit manager. Tahun 2011 Star Club leader dan Double Star Club producer. Producer itu agent, ya. Dan tahun 2012 Double Star Club leader dan dia adalah pemilik GASB 15. Dan untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa melihat tayangan berikut ini.
Oke, kita sambut beri aplaus yang sangat meriah untuk Ibu Stefani ya. Selamat pagi. Ulang ya. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, aplaus buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah luar biasa meluangkan waktu malam-malam duduk di kelas yang luar biasa. Saya tadi sampai kaget begitu datang, wow, full gitu ya. Oke, teman-teman harus berbahagia ya. Teman-teman punya seorang leader ya, Pak Kanho yang sangat luar biasa, yang salah satunya adalah akademik ya, dengan sistem kerja dan bla 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 yang luar biasa ya. Perjuangannya, kegigihannya juga ya. Yang saya kenal Pak Joni ya, dia cuman gini-gini. Kebetulan waktu itu saya pernah ngisi ADS ya, ADS di Batu ya, sama Surabaya ya. Kebetulan iya ADS itu duduk paling depan sendiri gitu ya. Terus Mbak Ida waktu itu masih belum full time ya, waktu PPM ya, sudah full time. PFA ya, sekarang sudah full time ya. Oh ya, sudah bertobat ya. Oke, teman-teman, saya juga kenal si Hera yang baik hati ya. Ada beberapa Ibu Elizabeth yang luar biasa ya. Ya, teman-teman yang lain yang saya sempat kenal ya. Tapi saya lihat wajah-wajah baru yang saya belum kenal Pak Kanho ya. Luar biasa. MC-nya ya, saya juga belum kenal Pak. Mohon maaf ya. Oke, teman-teman, di sini saya cuma sharing ya. Apa yang bisa teman-teman pakai, silakan dipakai ya. Tapi andai kata teman-teman merasa bahwa wah kalau ini nggak cocok buat saya, ya silakan next ya. Setuju ya? Setuju. Ya, saya kasih nanti boleh sharing ya, tanya jawab ya. Sampai jam berapa ya? 11. Jam 12 ya. Saya kasih teori sedikit, teman-teman harus tahu teori. Jadi harus baca buku, banyak baca buku ya. Betul ya Pak Kanho ya? Ya, karena menurut Pak Kanho ini kata-kata yang saya masih ingat ya. Dengan uang 1 juta, kalau ADS kurang lebih 1 juta ya Pak ya. Nah, itu kalau kamu buat jalan-jalan habis nggak? Habis ya. Tapi kalau 1 juta itu diinvestasikan dengan berangkat ADS ya, entah di Surabaya lah, kalau Jakarta mungkin tidak cukup ya 1 juta ditambah transportasi sama hotel ya. 1 juta itu bisa nggak menghasilkan 1 miliar? Bisa loh. Kayaknya banyak yang ibu nggak masuk akal ya. Saya berangkat dari 2.250.000 waktu jadi agent. Saya berangkat ke Jakarta. Waktu itu teman-teman, saya belum apa-apa gitu ya. Belum leader ya, masih agent pun masih jujur setengah-setengah hati ya, karena masih part time. Saya berangkat ke Jakarta ditambah hotel dan pesawat dan saya seorang diri. Karena di kantor saya itu waktu itu cuma kurang lebih berisi 4-5 orang gitu ya. Tapi saya berprinsip saya nggak mau ikut yang nggak berangkat. Saya harus berangkat. Jadi di Jakarta itu saya berangkat sendirian, saya bayar harganya. Ketika saya tahu siapa Prudential dan kenapa saya harus di Prudential, ya, jadi benar-benar saya pelajarin sistemnya. Tapi luar biasa dahsyat. Yang membuat saya akhirnya full time itu ketika saya mendengar Ibu Guviven. Ibu Guviven itu adalah leader dari Ibu Helen Hakim. Ya, beliau mengatakan gaji saya 20.000 US dollar. US dollar teman-teman ya. Per bulan 20.000 Pak, seorang direktur ya, direktur pemasaran dari Lipo Karawaci. Saya tinggalkan, saya bakar kapal saya join, saya full time di Prudential. Saya bilang gitu. Saya yang gaji saya waktu terakhir saya di bank itu kurang lebih sekitar 8-10 juta plus fasilitas. Kenapa saya tidak berani tinggalkan? Dari situ terbukalah
pikiran saya dan jalan Tuhan terbuka untuk saya juga ya. Jadi leader dari Ibu Khofifan. Ketika saya ke Praha pun saya ketemu dengan Ibu Helen Hakim ya. Cerita-cerita kita ngobrol-ngobrol ya. Ada satu kesalahan saya juga. Ibu Helen Hakim pun langsung memutuskan usaha saya, kalau nggak salah waktu itu jual aksesoris mobil ya, itu dia tutup, jadi dibakar juga kapalnya, dia tutup langsung full time di Prudential. Langsung kalau kapal sudah dibakar, mau nggak mau, suka tidak suka, kerja keras nggak di Prudential? Kerja keras. Iya, untuk mengembalikan apa yang dia sudah peroleh dan bahkan lebih, harus berlipat-lipat ya. Berangkat dari mana? Keyakinan, belief. Siapa yang tidak yakin dengan Prudential? Tanya Bu Elisa, lewat pintu mana? Oh, dibuka sudah ya. Penjaga neraka. Iya, kalau di sini nggak ada Pak. Kalau tidak yakin, tentunya tidak duduk di dalam kelas ini, setuju ya? Iya. Oke, teman-teman, ada 3 dasar keyakinan yang teman-teman harus pegang. 1, yakin pada Tuhan yang Maha Esa, itu nomor 1 ya. Kalau memang kita di jalan yang benar dan bisnis yang benar, kita tidak menipu orang, justru kita menolong orang lain, Tuhan buka jalan nggak? Iya, pasti Tuhan buka jalan. Saya sebelum join di Prudential, saya doa puasa 2 bulan teman-teman ya. Kenapa itu saya lakukan? Tuhan, apa saya harus di Prudential? Kenapa saya harus di Prudential ya? Kenapa? Wajar teman-teman. Karena yang hadir kalau di dalam meeting ya, di dalam training di kantor pusat pun itu 3 orang gitu ya, 4 orang. Ketika 3 orang saya noleh ke sebelah kanan saya ketawa-ketawa dalam hati, tapi ya dia korban pertama gitu ya. Terus yang kedua saya, kalau saya noleh ke kiri dia korban ketiga. Cuma 3 orang, makanya saya cuma mengamati. Makanya tadi Pak Kanho heran juga ya, MC juga heran. Ya memang jujur saya ejen pengamat, saya cuma ngamatin berapa orang yang hadir hari ini ya. Apa saya nggak salah masuk di Prudential? Terus waktu itu leader saya pun saya tanya, ketika cerita tentang payer, pasti ya Pak dibayar ya? Ya kayaknya gitu sih. Hah, kok kayaknya? Benar, leader saya bilang kayaknya gitu. Kayaknya ya harus dibayar. Hah? Ya udahlah kalau gitu kamu jalan dulu, nanti kalau sudah klaimnya ada yang dibayar saya baru join. Berangkat dari situ akhirnya saya cuma apa teman-teman? Mengamati. Siapa sih Prudential ini? Tapi saya tidak menutup telinga. Ketika ada acara apapun saya datang. Tapi jadi pengamat. Ya. 2002 nomor 1, Prudential mulai nomor 1 2002. Saya bilang dalam hati, kebetulan. 2003 nomor 1 lagi, saya masih bilang apa? Kebetulan. 2004 nomor 1 lagi, masih saya ngomong apa? Kebetulan. Ketika tahun keempat nomor 1 lagi, saya mulai berpikir, wah ini berarti bukan kebetulan tapi sungguhan gitu ya. Sampai akhirnya 2006 saya memutuskan untuk saya full time. Karena saya sudah memutuskan untuk unit manager. Itu sebabnya saya tidak mengambil jalur sebagai leader. Jadi saya cuman karena part time teman-teman ya. Saya cuman ya selling dan selling. Ketika saya selling 2003 pun itu karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena saya lagi marah dengan direktur saya di tempat saya bekerja di bank ya. Saya merasa kurang enjoy waktu itu. Makanya saya akhirnya lampiaskan ketidakenakan saya di Prudential sambil saya tak cobain apa betul gitu ya. Di Prudential bisa menghasilkan 100 juta per bulan ya. Saya duduk waktu itu ikut training. Ketika trainer mengatakan, waktu itu trainer juga sekalian memberikan BOP ya untuk jenjang karir dan komisi dan lain-lain. 1 hari ketemu 2 orang. Kalau tetap ya Pak 2 orang. 1 hari ketemu 2 orang, cuman cerita saja. Hah? Cuman cerita bisa jadi 100 juta per bulan. Gila saya pikir itu. Dalam hati saya bilang, nggak usah 2 orang 1 hari, 5 saya mau.
Tapi ketika saya sudah melakukan dan tidak berhasil, saya akan datang lagi ke training itu dan saya mengatakan bahwa Pak, mantramu salah. Itu yang ada di dalam hati saya, beneran teman-teman ya. Saya lakukan 1 hari ketemu 5, masih part-time. Kalau hari ini saya pulangnya agak malam jam 8, saya telepon dulu Pak Eli ya. Pak Eli yang ada di BRI Tower itu dulu kantor pusatnya kan ada di Bintoro Pak, belum di Wisma Tiarang, gabung sama SP4 waktu itu ya. Pak Elinya saya telepon, jangan ditutup ya, aku mau ke sana. Jadi cuma berdua aja, saya lembur, Pak Eli saya kasih tips, ini mau lemburmu buat saya ilustrasi. Kalau saya buat ilustrasi nggak satu teman-teman, rombongan setengah rem bisa. Saya tukang menghabiskan kertas ya, sampai disuruh bawa kertas sendiri. Saya betul. Jadi kalau saya prospek saya gini, kalau prinsipnya 10 closing 1, saya mikir gimana caranya ya 10 closing 1, kalau tak balik 1 bisa 10 kan lebih enak, bener gak? Saya nggak punya banyak waktu loh teman-teman, karena saya part time kan, jadi saya harus berpikir berbeda, iya. Ya nggak usah 10 lah. Saya ngomong sama leader saya 1:5, aku 1:5. Dia heran, salah, 10:1 kata. Enggak, 1:5. Saya bilang gitu. Kok bisa? Ya saya closing presentasi 1 kali 5 yang ikut. Ya nggak mungkin sak keluarga tak ambil semua. Berangkat dari sana dan memang closingannya 1 kali. Yang pertama, efisiensi waktu teman-teman. Yang kedua, supaya agent lain nggak bisa masuk. Kalau sudah 1 keluarga ikut di saya kan yang handle saya, bener ya. Tapi kalau cuma ngambil papai aja atau mamanya aja, anak-anaknya bisa ikut agent yang lain, bener ya. Ketika ikut agent yang lain, biasa nanti ada cumi-cumi, wah salah proposalmu begini dan begini, betul ya. Nah, saya bahkan bisa 1:8. Mungkin teman-teman juga sekarang bisa. Kenapa? Ya engkongnya, emaknya, anaknya, cucunya semua. Beneran loh teman-teman. Ya, lakukan itu, efisiensi waktu. Karena apa? Kita harus cepet-cepet, harus buru-buru. Buatlah atau kondisikan seolah-olah besok itu sudah tidak ada waktu lagi. Karena kadang besok kita sakit kepala, flu, ya toh, harus nemenin orang tua kemana, harus nganterin anak kemana, bener ya? Kita nggak pernah tahu loh esok hari itu apa yang terjadi. Kadang sudah mau berangkat semangat 45, sakit perut, batal, ya kan? Makanya setiap hari lakukan yang terbaik dalam hidup ini, maka ujung-ujungnya teman-teman akan dapat yang terbaik, ya. Jadi setiap hari teman-teman lakukan yang terbaik, ya. Nggak usah nunggu nanti 1 tahun baru mau mencapai Star Club, nggak usah. Kalau bisa, nah ini beberapa kali mungkin Pak Kanwo juga tahu yang sudah agak joinnya sudah agak lama-lama ya. Saya senangnya itu pioner. Dulu ada yang pertama kali disonikan pioner Star Club ya. Iya. Saya tahun 2007, 2008 sampai 2009 itu pioner Star Club. Ketika Januari, gimana caranya saya sudah harus Star Club. Jadi ketika saya berangkat jalan-jalan, gini contoh. Saya Star Club karena saya achieve 2012, berangkatnya kan 2013 di bulan Mei atau bulan April biasanya, ya. Saya maunya ketika saya jalan-jalan saya sudah Star Club, sudah saya kantongin untuk tahun depan. Santai nggak? Santai, ya kan? Kenapa? Bahaya kalau kita lagi jalan-jalan kan ini sudah tengah tahun teman-teman. Ketika teman-teman pulang itu channelnya susah loh berubahnya, karena yang diingat apa? Paris, Barcelona, Eropanya, bener nggak? Belanja-belanjanya, ya kan? Susah merubah channel itu. Jadi usahakan setiap tahun di bulan Januari, ya, itu teman-teman harus sudah Star Club. Caranya apa? Bulan November sudah mulai digenjot. Jadi nggak usah. Kalau yang mau promosi nggak usah yang namanya appeal-appealan. Saya nggak ada appeal loh teman-teman. Saya achieve terus unit manager, senior unit manager, dan agency manager. Saya nggak pernah tinggal kelas loh, karena saya nggak mau. Ya, jadi jangan pernah, kalau saya pribadi teman-teman ya, jangan pernah berpikir bahwa promosi bisa 2 tahun. Nggak ada duitnya, jujur. Ya,
nggak ada duitnya. Jadi setiap tahun apapun yang terjadi itu harus achieve, naik kelas terus. Malu dong kalau nggak naik kelas. Kalau bisa naik kelas, kenapa milih yang nggak naik kelas? Ya, saya pun ibu rumah tangga, saya punya anak, ya. Dan mohon maaf hari ini dia dari pagi karena libur. Jadi ya saya ajak terus, ya. Mungkin ibu-ibu bilang, wah suster saya pulang, pembantu saya pulang, anak saya sakit. Apakah saya nggak mengalami itu? Saya mengalami. Anak saya rewel. Dua waktu itu masih kecil-kecil. Satu tak ajak sama saya prospek. Jadi nggak ada alasan teman-teman. Kadang dua-dua ikut. Udah, dua-dua ikut ya dua-dua ikut. Saya naik mobil, yang satu yang kecil saya cancang. Bukan dijiret gini maksudnya ya. Atau dirantai enggak, ya pakai selendang gitu loh supaya dia enggak, bahasa Jermannya jungkel gitu loh ya. Iya, yang satu saya pakai selendang, saya setir teman-teman. Ya, jadi tidak ada alasan gitu loh. Dulu mobil saya pun bukan mobil bagus, ya. Mobilnya mobil ya tahun 90-an. Wiper itu kipasnya ini nggak jalan. Ketika itu saya jam 11 baru pulang prospek dari daerah Darmo Satelit. Kan kejar-kejaran sama banjir di Majen Sungkono. Ya, saya berdoa terus berdoa supaya nggak keduluan sama banjirnya. Terus mau jalan kenceng, mobilnya tahun 90. Habis itu kipasnya kan mati. Jadi sebentar saya buka kaca, saya elap sambil kena air hujan, ya sambil air mata saya juga menetes. Ibaratnya gini, nelongso ya, gitu ya dalam bahasa Jermannya ya. Aduh, tapi itu perjuangan. Tapi saya waktu itu berpikir bahwa tahun depan aku tidak bakal seperti ini lagi. Tahun depan aku akan berubah, ya. Dan saya juga berpikir tak nikmati sengsara saya tahun ini, karena setelah itu saya nggak bisa lagi menikmatinya. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Kalau hari ini saya mau naik mobil yang tahun 90-an bisa nggak? Bisa, ya sangat bisa. Tapi rasanya beda nggak? Beda, nggak ada memorinya, benar nggak? Biasa, ya kan? Tapi ketika saya masih jadi agent awal-awal, wah rasanya itulah perjuangan ya. Ketika kita mengalami hal yang tidak enak, maka ketika teman-teman sudah melalui itu, rasanya gimana? Itulah seorang pejuang dan itulah seorang pemenang. Ketika dia bisa bangkit, ketika dia jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, teman-teman akan merasakan, yes, akulah seorang pemenang. Benar nggak? Benar. Ya. Kalau tiba-tiba teman-teman instan tanpa perjuangan, yes, PCC, yes, startup, ada rasanya nggak? Biasa. Ya. Nggak ada satu yang gregetnya, ya. Rasakan, makanya yang naik sepeda motor nikmati 1 tahun ini, ya. Enjoy dengan sepeda motornya, ya. Walaupun tahun depan bisa beli mobil, udah sepeda motornya nggak usah dijual, buat kenang-kenangan supaya teman-teman tahu bagaimana rasanya berjuang, ya. Nikmatnya berjuang itu seperti apa, betul ya, Pak Karwo ya. Nah, Bu Elizabeth juga ngalami juga ya. Jadi teman-teman jangan melihat leader-leader kalian sekarang pakai jas ganteng-ganteng, putih-putih, gemuk-gemuk seperti itu. Benar, jujur, saya pun dulu nggak segemuk ini. Langsing kan, ya. Setelah sekian tahun join di Prudential jadi langsung. Biasa itu sudah, ya. Oke, semangat ya. Semangat. Kayaknya pada ngantuk. Mau sukses? Harus ya Pak. Tapi saya tanya yang kedua, mau bayar harganya? Oh ya bagus lah. Ada yang bilang saya tak pikir ya Bu ya. Berapa harganya? Macam-macam harganya. Tiap orang beda-beda. Nggak bisa sama, ya. Lima fakta untuk kesuksesan ya. Ini teman-teman, mitos yang sering terjadi ya. Wah, sukses itu kan kalau yang usianya 30-an. Saya kan usianya sudah 50-an ya. Gak ada teman-teman, siapapun bisa sukses usia berapapun. Saya termotivasi sekarang sudah leader ya. Ada seorang ibu-ibu
dari agensi yang di Malang ya. Ketika itu beliau ulang tahun yang ke-60. Saya sampai, hah? Itu ibu-ibu umur 60 aja bisa closing. Masa saya yang cantik gini masih umur 30 waktu itu saya nggak bisa closing? Keterlaluan dong saya, benar nggak? Iya. Ya, jadi teman-teman, saya umur 40 sekarang. Teman-teman yang usia 20, 30-an nggak bisa closing, keterlaluan. Bener nggak? Nggak bisa prestasi. Sorry loh teman-teman. Teman-teman keterlaluan loh. Karena di Prudential sekarang yang namanya Star Club itu, wow, ribuan. Kalau zaman saya dulu, masih nggak banyak teman-teman. Satu kantor saya, cuman saya aja. Waktu itu, ya. Sekarang banyak. Jadi Star Club itu biasa, standar, ya. Bangga, enggak. Justru kalau, sorry ya, enggak Star Club, berarti menurut saya enggak kerja loh. Dalam 1 tahun, 1 tahun loh teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman tadi bisa dapat, saya tanya, Pak cashback 3 juta itu artinya berapa? 100 juta, benar ya? Kalau teman-teman rutin, konsisten 100 juta per bulan, maka 12 bulan achieve berapa? 1,2 miliar loh. Sadar nggak? Mau apa? PCC lewat PC, tambah sedikit lah PC. Ya kalau sudah ber September, Oktober, November, Desember kan tambah kenceng. Berarti kan bisa 150 per bulan, bener nggak? PC pasti lewat. 1,5 M pasti PC, ya. Jadi ketika saya tahun 2006 bisa achieve 1,7 waktu itu ya. Itu saya berpikir apa? 100 juta per bulan, 100 ketika kita nggak sadar tambah kenceng larinya. Karena teman-teman yang lain itu, waduh, hitungan hari itu terus api itu geser-geseran ranking gitu loh. Kalau dulu waktu zaman saya itu dari RADD dikasih, jadi region ranking berapa gitu. Zaman iya Pak ya. Saya selalu dapat surat. Kalau awal-awal saya selalu ranking 1. Ya nanti pertengahan sudah kegeser saya di ranking puluhan. Jakarta luar biasa, Medan luar biasa teman-teman. Ya, kita Surabaya itu kota kedua di Indonesia, tetapi omset kita jujur belum apa-apa. Medan itu lebih kecil dari Surabaya, tapi Medan omsetnya luar biasa. Ada satu agensi yang ratusan miliar, 1 tahun 130 miliar. Surabaya, kota kedua, itu omsetnya belum ada yang 100 miliar. Betul ya Pak ya? Tapi teman-teman nggak usah minder, ya, kejar ya. Bayangin kalau satu kantor ini semua yang duduk di sini Star Club semua sudah berapa ya Pak ya? Luar biasa. Tak doain ya. Sewa bis. Oh betul, ada yang sewa bis kan dari Batam ya, dari Medan sewa bis mereka ya. Nah, Pak Nelson Mandela aja jadi presiden itu usia 76 tahun. Ya. Nah, siapa yang nggak kenal Kolonel Sanders? Mulai bisnisnya di usia berapa? 65 tahun. Ya, Bill Gates. Dia merupakan orang terkaya di usia berapa? 41 tahun, ya. Jadi kesuksesan tidak tergantung dengan faktor usia, ya. Kesuksesan juga, mohon maaf, tidak berhubungan dengan yang namanya ras, ya. Mau agamanya apapun, mau bangsa apapun, mau warna kulit apapun, itu Tuhan kasih kita hak yang sama. Bisa sukses di Prudential, ya. Karena Prudential punya sistem yang luar biasa. Dibaca sendiri ya. Kesuksesan juga tidak berkaitan dengan kondisi fisik seseorang ya. Teman-teman usahakan bisa datang ke ADS di Jakarta. Karena di sana auranya luar biasa. Bukan cuma aura peserta yang 10.000 orang, ya bahkan terakhir 12.000 orang. Itu teman-teman nanti pasti di antara peserta itu ada yang mengalami ketidaksempurnaan fisik. Yang entah kakinya timpang, saya pun kadang sampai berbes mili. Kenapa? Dia sendirian dengan kondisi kaki seperti itu. Kadang kita aja kalau mau berangkat masih tunggu teman, masih ngajak-ngajak, ya.
Jangankan gitu, ADS Jakarta, mau ke toilet aja cari temen. Benar ya? Kamu nggak ke toilet? Aku mau ke toilet. Bareng ya? Heran ya? Ngajak barengan, iya kan? Bertobat ya. Kalau seorang pemenang, namanya pemenang, itu cuma satu atau banyak orang sih? Satu. Walaupun training sendirian berangkat, ya, Aplik berangkat teman-teman. Nggak usah tunggu Bu Elizabeth-nya, ayo leadernya. Bersyukur loh, ada training saya dulu, ya, malah tanya sama leader saya karena kondisinya nggak seperti sekarang. Habis ini ada training apa lagi ya? Tak telepon leader saya. Loh, bulan ini kok nggak ada training ya? Minggu ini kok nggak ada training? Saya tuh cari training loh teman-teman. Ya, sampai saya itu beberapa kali saya diusir. Kalau ada fase tuh selalu saya duduk. Jadi bukan cuma sekali. Saya duduk bolak-balik. Duduk lagi. Lama-lama kan ketahuan toh. Bu, ibu nggak boleh gitu. Kenapa Pak? Kan mau gratis teman-teman. Saya duduk, saya dengar. Kenapa? Kadang-kadang trainer pun itu punya kata-kata kunci. Dan selalu saya catat loh teman-teman. Ada kata-kata kunci yang menurut saya, wah ini ide bagus. Bisa saya pakai untuk selling, bisa saya pakai untuk presentasi. Ya, jadi ketika teman-teman datang training, walaupun sudah pernah, aku pernah dengar, ya, aku sudah ngerti, pasti teman-teman akan dapat 1-5% sesuatu yang hal baru yang teman-teman bisa gunakan. Rajin training ya. Helen Keller, ya, jangan tiru, bukan Helen Hakim loh, ya. Helen Keller, ya, itu kan kalau teman-teman tahu ceritanya, ya, itu kan tunanetra, tunarungu, bahkan agak sedikit idiot waktu dia kecil kan, ya, setengah, ya, semacam autis kalau menurut saya. Kadang dia bisa marah-marah soalnya, ya. Itu pun sekarang bisa keliling 10 benua kalau nggak salah, ya, dan dia menjadi pendidik yang terkenal di dunia dan motivator di dunia. Dia memberikan dengan hati yang tulus, ya, dia sharing keliling kemana-mana. Dia bahkan menulis buku luar biasa teman-teman, ya. Jadi berangkat dari mana? Kemauan, tidak ada satu alasan, ya. Tingkat pendidikan. Om Thomas itu penemu bola lampu hanya tamatan SD, ya. Di Prudential dulu ada ibu-ibu, ya, nggak saya sebut namanya karena beliau sekarang sudah tidak di sini lagi, ya. Itu juga tamatan SD, ya. Di Prudential kan waktu ngisi aplikasi memang ditanya. Sekarang ditanya ya Pak, ya, dulu nggak ditanya loh teman-teman, ya. Tapi walaupun lulusan SD atau SMP diterima nggak? Tetap di Prudential diterima, ya. Tapi teman-teman harus mengejar ketinggalannya, ya, karena jujur di Prudential saat sekarang yang join pun, terutama yang saya tahu dari Jakarta itu lulusan Amerika. Saya pun punya seorang leader di bawah saya lulusan Australia loh teman-teman, S2 dari Australia, ya. Dan saya dulu kenapa tidak memutuskan langsung full time, karena saya berpikir mohon maaf, asuransi ya gitu-gitulah, nggak ada ilmunya, ya. Tapi ternyata setelah saya tahu di Jakarta itu ada lulusan Australia, lulusan Amerika, S3. Ibu Goviven itu kalau nggak salah lulusan Amerika. Saya mikir saya cuma S1 lulusan Indonesia lagi, ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang, Bu saya S3, SD, SMP, SMA. Ya, luar biasa. Pokoknya bisa baca tulis di Prudential bisa sukses. Terus saya dari latar belakang keluarga yang sederhana. Nggak ada alasan, ya. Walaupun bapaknya nggak jenderal, nggak masalah, ya. Semua orang punya tetangga toh? Pasti punya tetangga kan, ya? Apa cuma jenderal aja yang punya tetangga? Enggak kan? Ya.
Nih teman-teman, rumusnya sukses itu apa sih? Ya, setelah mitos-mitos tadi dihilangkan semua ya. Jangan membatasi diri sendiri, itu inti dari 1 sampai 5 ya. Mau usianya berapa, mau laki atau perempuan, mau pendidikannya apa, ya udah terlanjur join di Prudential, ya udah sikat aja harus sukses gitu loh. Ya, kan sudah dikatakan formulanya, ikutin sistem. Ya, bodoh-bodoh 5 tahun berapa penghasilannya? 100 juta per bulan. Iya, saya dulu mikir gini, walah Pak nggak usah ngomong 100 juta per bulan, saya juga bingung kok ngabiskannya kalau 100 juta per bulan. Ketika saya duduk manis mendengarkan POP yang pertama, benar nggak? Saya 10 juta per bulan sudah, amin amin, terima kasih buat tambahan, buat beli sepatu, buat beli lipstick, buat beli bedak, benar nggak? Kalau nggak gitu sudah 5 juta aja, nggak apa-apa, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Benar ya? Saya coba, ya teman-teman. Dapat langsung 10 juta. 10 juta kok ya kurang ternyata ya. Coba lagi, langsung dilipat 2. Enaknya di Prudential gitu. Kalau dulu saya jadi karyawan, ya. Kalau naik gajian naiknya setahun berapa kali? Satu kali ya Pak ya. 1 kali aja. Tapi kalau di Prudential, boleh nggak saya mau naik gaji setiap bulan? Bisa nggak? Bisa. Itu saya buat main-main. Ya, dalam arti gini, kalau saya mau naik gaji bulan ini, ya 10%, caranya gimana? Ya udah tinggal prospek yang saya tambah, closingannya bertambah, maka otomatis gaji saya dari Prudential bertambah nggak? Bahkan hebatnya 2 minggu sekali loh kita dapat gaji. 1 bulan berapa kali? 2 kali loh, luar biasa loh, ya. Aduh kok pada ngantuk ya? Enggak ya? Semangat ya? Semangat. Iya. Impian ditambah tindakan dikalikan sistem, pasti sukses. Ikut sistemnya Prudential. Sistemnya Prudential itu ibarat kalau teman-teman naik mobil, itu mobil yang kelas, ya, Ferrari kayak gitu. Dan sistemnya itu sudah settle. Dan sudah terbukti ribuan leader yang sudah berhasil memiliki penghasilan di atas 100 juta per bulan. Ya, bukan cuma 100 juta atau 110 juta, enggak loh teman-teman, sudah ada yang miliaran per bulan. Jadi teman-teman nggak usah minder, nggak usah berpikir kapan ya aku. Jangan, tentukan langsung 5 tahun lagi saya bu orangnya juga 100 juta per bulan. Setuju ya? Setuju. Kok kayaknya nggak yakin loh 100 juta per bulan Pak? Heran saya. Hati-hati loh teman-teman, beneran loh. Ketika saya berpikir gini, 100 juta per bulan, enggak lah. Karena mitos saya salah, cara berpikir saya salah. Ya, saya berpikir bahwa orang semakin banyak duitnya akan semakin jahat. Dan dia akan menjadi orang yang sombong. Itu pemikiran saya yang salah. Dan itu akhirnya menghambat saya tanpa saya sadari. Ketika belenggu itu saya patahkan, terbukalah jalan. Jadi teman-teman mungkin, enggak lah bu, nanti saya malah hilang. Suami-suami malah berpikir, nanti aku tambah nggak pulang. Benar ya? Mungkin yang istri-istri kalau ini pasangan mendoakan, aduh janganlah bapak, jangan 100 juta per bulan, malah nanti jarang pulang, susah aku nyarinya. Benar nggak? Karena bolak-balik ke luar negeri, bolak-balik ke luar negeri, ya. Benar teman-teman, itu patahkan, ya. Saya orangnya suka menolong orang, ya. Ketika itu ada leader yang mengatakan, kamu gimana caranya? Kalau tiangmu sendiri tidak kuat, kamu bisa nolong orang. Nolong orang pun itu pakai duit loh, benar nggak? Oh iya, saya sadar. Ya, masalah nanti kamu sudah punya penghasilan yang banyak, yang cukup 100 juta per bulan, terserah. Kamu mau sumbangkan ke panti asuhan, silakan. Ya, mau sumbangkan ke panti jompo, silakan. Saya pikir benar juga ya. Ketika kita berlimpah, kita harus memberikan juga ke orang yang membutuhkan. Jadi kita diberkati untuk menjadi berkat, ya. Walaupun kadang-kadang ada beberapa orang yang akhirnya serba salah, ya. Seorang leader membuka penghasilan sekian gitu ya Pak ya. Ya, jutaan ya Pak.
Tapi di sini nggak ada Pak, ya. Tapi prinsipnya, mohon maaf loh teman-teman, saya boleh buka sedikit ya. Antara leader dan agent tidak boleh hutang piutang. Kenapa? Itu bisa membuat agent tidak maju, ya. Jujur, walaupun cuma sekedar 100.000 atau 200.000, saya tidak sarankan. Ini benar-benar kejadian ya. Belum bisa bayar gitu ya. Sungkan toh agentnya, malah nggak ada training loh. Karena takut ketemu sama leadernya. Padahal leadernya itu nggak nagih loh teman-teman. Rela dia ikhlas loh. Bener, gara-gara uang 100.000 ya. Leadernya juga kehilangan agentnya jadinya toh. Padahal nggak nagih loh, ya. Bener ini terjadi, ya. Saya ingat waktu itu saya pernah, ya ada yang pinjam gitu ya, malah hilang, saya malah nyesel gitu loh. Bener, padahal cuman ya berapa sih, nggak banyak gitu loh. Padahal saya juga nggak nagih gitu loh, nggak apa-apa gitu. Tapi dia sungkan sendiri kan, malah nggak datang ya. Jadi, Bu, saya misalkan mau ambil mobil, udah ambil kredit aja dari bank ya. Dan kalau teman-teman mentalnya belum kuat, konsultasilah pokoknya sama leader ya. Kalau saya orangnya nekat waktu itu ya. Jadi saya komisinya 2 juta. Saya sudah ambil mobil yang cicilan 6 juta. Benar. Terus saya sudah ambil cicilan rumah yang 5 juta. Gila Pak, kalau di Prudential setengah-setengah gilanya. Hasilnya juga setengah-setengah, itu menurut saya ya. Nanti teman-teman silakan kondisikan sendiri ya. Nggak usah ditiru yang memang teman-teman nggak siap, betul ya. Jangan sampai gara-gara ada cicilan rumah, ada cicilan mobil stres, malah di rumah dipikirin terus ya utangnya ya. Nggak usah. Kalau buat saya berinvestasi, dimana ketika saya berinvestasi itu harus saya kejar. Caranya gimana? Tak hitung sama saya berapa case nih ya, case-nya harus berapa ya, apinya harus berapa ya, supaya buat cicilan rumah ya. Ketika cicilan mobil 5 juta, saya hitung lagi, saya harus dapat api berapa bulan ini, supaya nanti yang nyicil nasabah saya selama 2 tahun. Benar ya? Benar. Bukan kita loh, nasabah kita loh teman-teman ya. Nah, ada 14 penyebab, banyak ya ternyata ya. Kalau mau gagal itu ya, tidak punya goal atau tujuan, bingung. Jadi kalau jalan itu nggak ada arahnya, seperti di lorong yang panjang dan gelap ya. Makanya teman-teman hadir di training, terus diadakan apa itu tadi, khusus untuk yang mau jadi leader tuh supaya teman-teman terarah. Ikutin terus, pokoknya ikutin. Setiap ada training, ikutin. Apalagi yang baru, 6 bulan pertama rajin training apapun makan. Bila perlu nggak ada training, telepon Pak Kanwo. Telepon Bu Elizabeth, mana trainingnya? Ya, ketika agent haus akan training, haus akan pengetahuan, wah luar biasa dahsyat nanti. Ya, closingannya pasti tajam. Ya, 1 kali Bapak belum ngomong langsung sudah. Ya wes. Iya, kenapa kita nggak berpikir yang berbeda, benar ya? Iya, saya berpikir gimana caranya ya? Saya masih datang langsung ya, Prudential ya. Wah luar biasa, aku nunggu kamu nih. Ya kan? Tidak pernah mencatat goal atau tujuan. Jadi goalnya apa? Itu teman-teman tempel. 5 tahun lagi saya mau beli mobil, harga berapa? Tempel, warnanya apa? Kalau mau beli kijang warna apa? Hitam atau putih? Tahun berapa? Harganya berapa? Benar nggak? Bahkan teman-teman sudah boleh datang ke showroom ya. Saya mau yang ini Mbak. Oh ini ya Pak, iya. Tapi 5 tahun lagi saya ya. Terus selalu mencari alasan. Alasan tuh banyak teman-teman. Ya. Kalau kemauannya kurang, waduh, alasan itu ada 10.000, 20.000 ada ya. Yang hujan, banjir, ban bocor, gigi sakit, ya. Iya, sakit gigi ya, sakit mata, aduh banyak ya. Ya kalau sudah gitu, saya cuma berpikir, wah berarti kamu belum mau sukses, ya belum waktunya sukses ya. Tapi ketika kita punya keinginan yang kuat, apapun hajar. Ya saya tahu Hera ke Madura ya. Naik apa? Sepeda motor, anak kecil gini loh. Saya dikasih cerita sama Pak Joni. Hah? Kamu dari Madura closing berapa waktu itu ya? 60 juta. 5 juta ya? 5 juta. Apakah waktu dari Surabaya tahu bakal closing 5 juta? Enggak loh teman-teman. Ya. Apakah tahu
bakal closing. Enggak juga loh teman-teman. Tapi dia berani bayar harganya. Naik sepeda motor, belum ada ya Suramadu ya? Sudah ada ya? Naik sepeda motor, ya, berangkat ke Madura. Yang closing aja belum tentu loh. Cuman mau cerita. Bener ya Hera ya? Ayo yang cowok-cowok sanggup, berani, belum tentu loh teman-teman. Ayo. Tapi kan naik pesawat Pak. Emang naik sepeda motor ke sana? Jalan kaki setelah turun dari pesawat. Ya, jadi semua ada harga yang harus dibayar. Sudah leader ya sekarang Hera ya? Sudah. Kecil-kecil gini aja sudah leader. Yang besar. Iya.